siang Pak Jonas yang kami hormati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang normalisasi data dan jenis-jenisnya yang mana berkaitan dengan topik SBD yang keempat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Cynthia Dora Edelina Silalahi dan teman saya setelah ini akan ada bernama Lydia Yasmin Sianturi dan yang terakhir akan ada bernama Yeremia Siburia. Saya sendiri akan menjelaskan jenis bentuk tidak normal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi itu adalah proses untuk mengubah suatu informasi yang memiliki masalah tertentu atau masalah anomali menjadi beberapa tabel relasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Aturan-aturan normalisasi dinyatakan dengan istilah bentuk normal. Bentuk normal sendiri mempunyai arti. Apa itu artinya? Oke, bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Ada beberapa level yang biasa digunakan pada normalisasi adalah bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF. Sebenarnya level-level yang digunakan pada normalisasi ada 5. Namun yang kita gunakan saat ini adalah hanyalah 3. Baiklah, kita masuk cara membuat normalisasi data melalui contoh faktur pembelian barang. Faktur pembelian barang ini adalah cara kita untuk membuat bentuk tidak normal. Langkah pertama yang kita buat untuk membuat tabel bentuk tidak normal atau anomali yaitu dalam menyelesaikan permasalahan dari tampilan nota pembelian barang adalah membentuk nota menjadi label dalam bentuk normal. Di sini kita semua dapat melihat ini adalah contoh tabel faktur pembelian barang yang dimana di situ ada data-datanya yang akan kita pindahkan nanti ke dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk normal ini semua field di data dan semua data yang ada direkam serta bagian yang double tidak perlu dituliskan. Maka hasil dari tabel bentuk tidak normal dari data di atas adalah seperti berikut ini. Langkah kedua, bentuk normal pertama 1NF. Dalam bentuk normal pertama ini, dari bentuk tidak normal dipisah-pisahkan berdasarkan file yang tepat dan semua record harus lengkap. Dari bentuk normal pertama dapat dipisahkan 2 file dan semuanya akan disimpan dalam satu file. Sehingga hasil dari bentuk normal pertama dari pemisahan bentuk tidak normal dari nota di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, langkah ketiga, bentuk normal kedua 2NF. Langkah selanjutnya, dari bentuk normal pertama, dicari kunci kandidat dari file-file yang tersedia untuk dijadikan kunci primer. Adapun kunci kandidat dari contoh nota di atas adalah yang pertama nomor, kedua kode supplier, ketiga kode barang. Dengan mengacu 3 kandidat tadi dan melihat ketergantungan file-file yang bukan kunci pada file yang menjadi kunci kandidat, maka pada bentuk normal kedua bisa dibuat 3 buah file atau tabel, yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang bentuk normal 3NF. Nah, pada bentuk normal 3NF ini, di sini kita itu membuat tabel pemisah berdasarkan filenya, bukan kunci kandidatnya. Membuat ketergantungan data atau disebut dengan dependensi. Bentuk normal 3NF ini diperkenankan adanya partial transitive dependensi dalam sebuah tabel. Contoh misalnya transitive dependensi itu terjadi pada tabel relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Nah, kita misalkan atribut A, B, dan C. Nah, kondisinya adalah A transitif B
dan B transitif C. Dikatakan transitif dependensi terhadap A melalui B. Nah, dari nota yang di atas yang dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat kita buat tabel 3NF, yaitu seperti ini. Sekian dan terima kasih.